Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, pemirsa, berbagai penelitian dan uji vaksin virus corona di banyak negara tengah dilakukan, termasuk di Indonesia. Salah satu vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air yakni vaksin Sinovac. Lantas bagaimana perkembangan uji klinis tahap 3 vaksin ini? Apa saja tahapan hingga vaksin ini bisa dipasarkan? Untuk membahasnya kita sudah tersambung bersama Ketua Tim Peneliti Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Kusnandi Rusmil. Assalamualaikum, Profesor Nandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah baik-baik saja kita semuanya. Alhamdulillah. Senang dengarnya, Prof. Nandi, semangat. Bagaimana, Prof, apa perkembangan terakhir terkait uji klinis vaksin COVID-19, Dok? Bisa diceritakan kepada kami, Dok? Ya, baik. Tadi sudah dikatakan tadi oleh Pak Jaksa bahwa kita semuanya ini baik-baik semua dan telah dilakukan penyuntikan sudah selesai. Sekarang pemantauan 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan setelah penyuntikan. Ya, alhamdulillah yang selama penyuntikan ini tidak terjadi hal-hal yang menakutkan, yang merugikan. Semuanya baik-baik saja. Nanti tentunya kita berharap hasil imunogenisitasnya tentu baik ya, dan juga harapan kita juga efikasinya juga baik ya, termasuk keamanannya juga baik. Ya, selama ini sih keamanannya kalau dilihat sih oke-oke aja. Saya bisa bilang bahwa vaksin ini aman sampai sejauh ini. Prof. Nandi, apa saja tanda-tanda yang terus-menerus secara teliti dipantau, Dok, dari uji klinis vaksin ini? Kan itu kan setelah waktu penyuntikan pertama, kedua, itu kan setelah disuntik 30 menit pertama, kita lihat ya bagaimana rasa sakit yang timbul, bagaimana bengkaknya, bagaimana merahnya selama 30 menit pertama, kemudian 3 hari pertama. Ternyata keamanannya ini baik ya, jadi maksudnya baik itu tidak timbul hal-hal yang menakutkan atau yang membuat orang-orang menjadi kesakitan. Semuanya ringan gitu ya gejalanya, sehingga semua subjeknya sih biasa-biasa aja, tidak ada yang mengeluh seperti itu ya. Nah, nanti akan dipantaunya itu adalah kadar zat antinya. Ya, ada berapa banyak. Ya, jadi begitu disuntik 2 kali, kemudian 1 bulan kemudian diukur kadar zat antinya. Kemudian setelah 3 bulan diukur lagi zat antinya. Kemudian setelah 6 bulan diukur zat anti. Apakah zat antinya tetap tinggi atau udah mulai menurun atau tinggi terus? Nah, dari situ kan kita tahu bahwa untuk dia tetap kebal kan zat antinya harus tinggi terus gitu loh. Oke, itu yang dipantau. Begitu ya, Prof. Baik, Prof. Ya, kita akan sama-sama lihat apa tanggapan relawan vaksin COVID-19. Kita saksikan, pemirsa. Pemirsa, uji klinis calon vaksin COVID-19 asal Sinovac Tiongkok dilaksanakan pengujian tahap ketiga di berbagai negara. Salah satunya adalah di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Hingga pertengahan November 2020 ini sebanyak 1.620 relawan telah menjalani imunisasi yang pertama ataupun yang kedua. Dan saat ini tengah masa pemantauan selama beberapa bulan ke depan. Lalu seperti apa tanggapan dari para relawan ini setelah diimunisasi, baik imunisasi yang pertama ataupun yang kedua? Dan berikut ini pernyataan dari masyarakat Indonesia. Nah, pemirsa, saat ini saya tengah bersama dengan salah satu relawan nih. Ini dengan Pak siapa? Pak Asyam. Oke. Pak Asyam, setelah imunisasi yang pertama dan kedua, apa sih Pak yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan sehat-sehat aja, nggak ada masalah gitu. Saya rasakan untuk sampai saat ini, dari yang pertama sama yang kedua, aman-aman aja, nggak ada efek samping apa-apa. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Teh. Siapa nih Teh? Sri Dewi. Oh, Teh Sri. Teh Sri, ini setelah imunisasi yang pertama dan yang kedua nih, apa sih yang Teteh rasakan? Alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa. Paling ya normal aja kayak disuntik biasanya. Sakit di area yang disuntik sama pegel dikit. Mau bertanya Kang, ini
semenjak imunisasi yang pertama dan kedua, apa sih sebenarnya yang Akang rasakan, Kang? Seperti vaksin-vaksin biasa, ya rasanya ya kalau untuk pas disuntik ya sedikit nyeri. Setelahnya mah nggak ada efek sampingnya lagi gitu. Ya sedikit lebih percaya diri lah kalau misalnya ada acara keluar, walaupun kita tetap menerapkan misalnya jaga jarak, pakai masker, segala rupa, cuci tangan, ya kayak gitu. Ya, Prof. Nandi, Badan Pengawas Kesehatan Nasional Brazil menghentikan uji klinis kandidat vaksin COVID-19 dengan alasan kejadian buruk dan serius. Bisa Anda terjemahkan untuk kami pernyataan tersebut, Prof. Nandi? Jadi itu ada kejadian orang habis disuntik sakit ya. Nah, setelah dilakukan analisis oleh dokter yang di sana yang melakukan uji klinis, dikatakan bahwa kejadian ini tidak berhubungan dengan vaksin. Udah 2 kali kejadian itu dipakai. Pertama, kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu disuntik, kemudian lumpuh. Ya, terus kemudian sempat diberhentikan sebentar. Ternyata kelumpuhannya itu juga disebabkan bukan oleh karena vaksin, tapi bawaan dari lahir. Jadi orang tersebut memang sudah punya penyakit bawaan, dan kebetulan dia manifest pada waktu itu sehingga dia lumpuh sebentar. Nah, tapi itu tidak berhubungan dengan vaksin. Sama yang sekarang juga ini tidak berhubungan dengan vaksin. Tapi di sana begitu ada masalah sedikit sementara diberhentikan dulu oleh pemerintahnya. Ya, barangkali nanti sebentar lagi dijalankan lagi mungkin. Saya kurang tahu. Apakah memang harus lebih waspada, ya, bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi people with underlying disease, masyarakat yang punya penyakit bawaan itu harus lebih berhati-hati begitu, Prof? Kalau di Indonesia, di saya itu semua anak-anak semua yang ikut uji klinik ini ditanya dulu, punya sakit bawaan nggak, umpamanya asma berat. Kalau punya sakit asma berat sama saya nggak boleh ikut pada waktu uji klinis, ya untuk keamanannya. Ya, kalau dia mempunyai penyakit, pernah dia itu disuntik pingsan dulunya gitu, juga nggak boleh ikut. Ya, apakah dia punya gangguan imunologi, sama kita juga nggak boleh ikut. Jadi kita pada waktu uji klinis itu benar-benar hati-hati sehingga dalam uji klinis ini memang tidak terjadi apa-apa. Baik. Tapi kalau mamanya sakit ringan, kayak hipertensi terkontrol, asma terkontrol gitu ya, itu bisa ikut. Tapi yang satu lagi yang nggak boleh ikut, yang pernah kejang juga nggak boleh ikut. Baik Dok. Baik, Prof, berarti kapan perkiraan bahwa vaksin ini bisa mulai digunakan untuk masyarakat luas? Jadi kalau penggunaan masyarakat luas itu tergantung pemerintah. Ya, kapan mau digunakan. Nah, itu tergantung barangkali digunakan tuh di daerah zona merah dulu. Ya, di zona merah, baru zona kuning, baru zona hijau. Jadi dia bertahap ya. Jadi saya kurang tahu itu adalah kebijakan pemerintah. Nah, biasanya apa yang Profesor Nandi dengar terkait apa diskusi yang terjadi antara pemerintah dengan tim peneliti? Kalau terkait dengan perkiraan waktu. Oh, waktunya. Ya, jadi waktunya yang mau digunakan pada akhir Desember di sini itu bisa aja, tapi bukan produksi Bio Farma. Barangkali produksi daripada benar Sinovac juga, tapi bukan produksi dari kita. Barangkali itu produksi dari Uni Emirat Arab, India atau Turki gitu. Karena dari kita belum bisa, kecuali kita baru selesai nanti laporan kita itu pada bulan Januari, paling cepat Desember, karena diminta secepatnya gitu ya. Barangkali itu Desember bisa, ya. Nah, nanti udah gitu kita selesainya bulan Mei, ya. Kecuali nanti ada permintaan dari Badan POM untuk emergency use authorization. Nah, tapi itu juga kita lihat dulu nanti gitu loh. Profesor Kusnandi Rusmil, terima kasih sudah berbagi informasi. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Nandi. Terima kasih, sama-sama.